Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian Bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah tentang dirinya yang ingin datang padamu. Kira-kira siapa yang ingin datang padamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu dan maaf agak berisik ya, rumah lagi ramai dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana dirinya yang ingin datang kepadamu. Kira-kira siapa yang ingin datang kepadamu dan bagaimana responmu terhadap mereka ini yang mau datang ya. Oke, aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk introspeksi ataupun berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Kita lihat. Kita lihat ya. Oke, di sini ada The Magician. Wow, di sini ada orang yang sebenarnya sudah lama ingin datang ke kamu ya. Ini bisa energi orang baru, bisa juga energi mantan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Ataupun kamu yang ingin kembali ke mantan atau kamu yang ingin ke orang baru ini ya. Energinya vice versa, kamu menyesuaikan saja. Oke, bicara tentang di sini dia ingin datang kepadamu ini, kalau bicara orang baru ya dia ingin memberanikan diri. Mungkin sudah berteman lama, sudah kenalan lama ya. Jadi ya dia memberanikan diri untuk dalam tanda kutip ya, datang ini artinya mau nembak atau mengutarakan isi hati ya. Yang mana mungkin kemarin teman rasa pacar ya, sekarang ya kalau bisa pacar aja, nggak usah ada temannya gitu, pacar rasa pacar gitu. Dan ya berharap kamu bisa menerimanya. Kalau orang baru ya dia merasa bahwa sekarang hidupmu nyaman, tenang, damai, dan dia tahu bahwa kenyamanan, ketenangan, kedamaian itu ada pada kamu yang bisa membuatnya enjoy, bisa membuatnya happy. Tetapi pernah dia mengkhianati ataupun mengecewakanmu sehingga kalian berpisah. Ya, ini kalau mantan. Kamu di posisi mana silahkan. Ya, ada beberapa yang akhirnya apakah kehadiranku diinginkan olehnya. Di sini ada Queen of Cups. Saya berdoa kepada semesta di mana ya, apakah hadirku diinginkan olehmu ataukah bagaimana ya. Ada beberapa yang saya rasakan di sini dari dirimu ya. Kalau ini koneksi dengan kamu, dia datang, kamu kayak macam bicara energi mantan. Kayaknya untuk mantan nggak mau deh ya, karena kondisinya ya pernah kamu menyakitiku dan saya tidak mau itu terulang kembali dalam hidupku. Saya mau tenang, saya mau nyaman, saya mau damai ya, bukan dengan kondisi orang lama yang akhirnya saya memberikan pemaafan tetapi masih ada rasa kesal, rasa emosi ya. Jadi percuma aja kalau kita bersama tapi masih ada trauma dan luka batin dari sikap atau tindakan dirinya yang akhirnya membuat kamu tidak nyaman dalam hubungan ya.
Begitupun orang baru ya, ada beberapa yang mungkin kamu merasa bahwa aduh dia datang kepada aku tapi karakternya mirip-mirip dengan yang si Sono ya. Si Sono ini artinya mantan kamu yang menyakitimu ya. Mungkin dia tidak bertanggung jawab, dia playboy, dia playgirl, ataupun mungkin kere ya. Atau mokondo atau matre ya. Nah ini jadi kamu berpikir bahwa kok saya terkoneksi lagi dengan orang yang berbeda, orang baru ini ya, tetapi koneksinya kok mirip-mirip ya, karakter-karakternya itu sama seperti orang yang saya nggak suka di masa lalu. Nah ini karena ada trauma dan luka batin di masa lalu sehingga akhirnya kamu menarik orang yang karakternya sama walaupun dengan orang yang berbeda. Sehingga kamu merasa bahwa aduh kayaknya jangan dulu deh, karena saya takut nanti terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dulu, dimana akhirnya saya bersedih lagi karena kalian yang membuatku terluka karena cinta ya. Mungkin dia cuman lulusan SMA atau tidak sekolah, ini contoh ya, ataupun mungkin dia kerjanya serabutan sedangkan mungkin kamu maunya kerja kantoran ya, ataupun dia perokok sedangkan kamu alergi rokok, asap dan lain-lain gitu ya, ataupun mungkin dia tukang main perempuan atau mantan LC, kamu takut nanti dia kembali lagi ke habitatnya ya. Jadi bagaimana dong? Jadi ya saya merasakan energinya, udah deh kalau gitu nggak usah gitu. Karena di sini ada beberapa yang akhirnya saya lihat dari dirimu yang mana kamu tidak mengizinkan dia datang atau pengkhianat datang dalam hidupmu, walaupun tanda kutip ya dia orang baru, tapi kamu merasa bahwa dia karakternya sama seperti pengkhianat di masa laluku. Nah ini jadi kamu tidak mengizinkan, saya lihatnya seperti gitu, dimana ya udah deh saya harus waras supaya hidupku tenang. Waras nih artinya berpikir lebih tinggi logika ketimbang hati. Ujung-ujungnya kita kasihan dia, ujung-ujungnya kita yang menderita. Nah ini kamu merasa seperti gitu, dimana aduh saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi kamu karakternya mirip-mirip dengan si orang yang nyebelin. Akhirnya nanti ujung-ujungnya saya menangis lagi, bersedih lagi karena cinta yang menyakiti. Nah ini di mana Ace of Swords ya, kamu lebih ke logika, lebih menginginkan cinta yang nyaman, cinta yang tenang, cinta yang happy, cinta yang gembira ya, tidak mau dengan cinta yang penuh drama, terus memberikan habis energi untuk orang yang salah ya. Dan ya paling utama adalah duit. Kalau dengan cinta-cinta bikin pusing nggak ada duit ngapain ya, cinta-cintaan baru dia ada duit nggak ya boleh lah ya. Tapi kalau dengan orang kere ujung-ujungnya saya berkorban dari segi tenaga, uang, pikiran, semua ujung-ujungnya kamu mengkhianatiku, kamu buatku bersedih, aku tidak mau. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang berpikir bahwa pokoknya tidak boleh ada orang-orang yang bikin pusing saya masuk dalam hidupku lagi, dan saya tidak mengizinkan siapapun untuk menyakitiku baik secara fisik maupun secara mental. Wow. Jadi kamu tegas ya untuk percintaan ya, dimana dia ingin datang nih ya, apalagi kalau mantan kamu nggak mau ya. Oke saya sudah maafkan. Kalau bicara energi mantan ya, oke saya sudah maafkan kamu, tapi kamu jangan dekat-dekat dalam hidupku, aku nggak mau. Ini manusiawi, dimana aku ingat-ingat terus kelakuan kamu yang buruk itu. Tapi aku sudah memaafkannya, tetapi dalam tanda kutip supaya saya jangan ingat-ingat kamu dan saya juga nggak berdosa dan kamu juga tidak tersakiti, ya pergi gitu, jauh gitu. Jadi kamu tidak menerima energi mantan atau mantannya ya. Energi mantan ya artinya dia memberikan love bombing ya, teman rasa pacar, atau ya secara tidak langsung silaturahmi, nggak ada. Jangan memberikan energi-energi kebaikan atau bikin aku tersanjung lagi atas cintamu, pujianmu dan lain-lain ya, nggak mau ya. Jadi kamu tuh kayak macam untuk mantan nggak mau ya, apalagi mantan yang pernah berkhianat ya. Jadi untuk pengkhianat itu kamu sudah nggak mau, walaupun mungkin kondisinya dia bilang atau berjanji, aku sudah berubah, aku akan mencintaimu sepenuh hati, aku akan menjagamu, aku akan begini, aku akan begitu, tapi kamu nggak mau ya. Kamu tegas dalam cinta ya, karena ya kamu tidak mau tersakiti lagi gitu, dan kamu juga lebih berfokus pada kerja ya. Apalagi saya lihat di sini kehidupan kamu tuh sudah nyaman, tenang, damai, ujung-ujungnya dia masuk merusak energimu, kamu nggak mau ya. Jadi lebih baik tidak mempunyai pasangan ketimbang pasangan penuh drama, pasangan bikin pusing, stres dan bikin kere ya. Karena ibaratkan kamu kemarin jajan, tapi karena ada dia, kamu kasihani dia ya, akhirnya apa, jajan kamu itu untuk dia, kamu akhirnya kelaparan ya.
Nasi yang kamu kenyang satu bungkus akhirnya dibagi dua, atau bahkan mungkin kamu kasih semua, kamu yang kelaparan. Ini ada beberapa seperti gitu yang mana berkorban untuk cinta, tetapi pada saat dia kenyang dia lupa kamu, dia pergi, bye, kamu kelaparan, kamu sudah nggak dapat nasi, nggak ada tenaga, cinta pun hilang. Nah ini ada beberapa seperti itu yang mana terkoneksi dengan orang yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri. Jadi itu yang membuat trauma, dan akhirnya ya kamu merasa bahwa oke, saya kerja untuk diriku, bukan untuk kamu. Kalau kamu datang untuk membawa pusing stres saya, pergi. Saya nggak butuh orang-orang yang bikin pusing. Jadi kamu tegas dalam cinta. Mendingan sendiri ketimbang dengan pasangan yang salah. Saya punya duit, saya punya tenaga, saya yang bertanggung jawab atas diriku, saya bertanggung jawab atas kebahagiaanku. Nah ini prinsip kamu seperti gitu, ya. Saya merasakan energinya ya, apalagi kalau bicara duit. Wah, ini kenapa dari kemarin duit mulu ya? Duit nih lagi merajai ini ya, energi saat ini ya. Dimana kamu berpikir bahwa apakah aku kerja atau tetap bercinta dengan dirinya ya, ujung-ujungnya nggak ada duit, pilih mana. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Kalau sama dia otomatis saya kere, karena pasti banyak jalan, banyak keluar. Nah keluar kan itu memerlukan duit, ataupun apa ya, traktir pasti memerlukan duit, otomatis kan nggak ada tabungan. Tapi kalau nggak ada pacar ya duitku ada tapi sepi, pilih mana nih. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa nggak apa-apa deh sepi, yang penting ada duit, ketimbang nggak ada duit, dapat koneksi pacar tapi ujung-ujungnya pasti ribut terus ya. Ini ada beberapa seperti itu yang mana tidak mengizinkan orang baru masuk dalam hidupmu dengan karakter yang sama dengan pengkhianat, ataupun pengkhianat itu datang kembali dengan memberikan iming-iming kebahagiaan. Jadi kamu tidak memberikan, tidak mau janji-janji ya, entah dia mau berubah kek, entah dia tidak mau berubah kek, kamu gak akan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk datang menyakitimu. Ya, ada beberapa orang baru yang saya rasakan di sini, kamu senang gitu, tapi tiba-tiba kamu mengenal dia lebih jauh, wah ternyata karakternya mirip-mirip dengan mantan brengsek gitu kan. Dan akhirnya kamu lebih baik ya aku mengagumi aja dibandingkan saya menerima, ujung-ujungnya drama lagi kayak kemarin, kamu nggak mau. Wah, kamu tegas ya. Saya merasakan energinya di sini ada ketegasan dalam cinta, tidak mau mendapatkan cinta yang palsu, tidak mau mendapatkan cinta yang egois, tidak mau mendapatkan cinta yang penuh drama dan hanya memanfaatkan pasangan. Jadi lebih mau ke semesta. Semesta datangkanlah orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang baik, orang-orang tulus. Bukan orang-orang kere, orang-orang bikin stres, orang-orang bikin pusing. Terus datangkan penyakit, penyakit hati, penyakit fisik, ya penyakit mental juga ya. Jadi nggak mau, apalagi kalau gonta-ganti pasangan ya, macam contoh kamu barusan PDKT dengan orang baru, terus ditanya kamu pacarnya banyak, iya aku pacarnya dulu mantan aku banyak lah. Kamu sudah berpikir wah ini bahaya nih, nanti aku korban berikutnya atau gimana, atau aku terkena penyakit atau gimana nanti. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana memakai logika dari sisi ucapan dia. Ya walaupun mungkin dia cuma bercanda, tapi kamu sudah langsung berpikir ke arah yang lebih jauh ke depan ya. Kalau nanti saya jadian sama dia, dia playgirl atau dia playboy. Wah ini bahaya, saya korban berikutnya nanti nih untuk patah hati ya. Ataupun kalau saya bertahan tapi dia tukang jajan di luar, ujung-ujungnya bawa penyakit untuk saya. Wah gimana nanti ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin ada yang oh iya saya sudah menikah tapi anakku dengan contoh kalau dia laki-laki ya, anakku dengan ibunya, terus kamu menafkahi tidak, ya mau bagaimana, anakku jauh di sana. Padahal sebenarnya ya komunikasikan dengan mantan istri ya, tapi kamu merasa bahwa dia secara tidak langsung membela diri, padahal sebenarnya dia tidak bertanggung jawab. Dengan alasan ini alasan itu kamu sudah tahu oh ini kayaknya enggak ya. Entah kamu mau bicara anak mamanya marah, mamanya nggak komunikasi, mamanya nggak ini, mamanya nggak itu, ini contoh ya. Tapi kamu merasa bahwa itu salah kamu. Pokoknya kamu tidak bertanggung jawab. Karena kalau kamu bertanggung jawab, mau berpisah dimanapun sampai di ujung dunia manapun, tetap kalau kamu bertanggung jawab, kamu pasti akan mencari anakmu. Walaupun mungkin kamu sudah selesai dengan ibunya, tetapi anakmu tetap anakmu. Dimana kamu harus memberikan nafkah itu, ya. Tetapi kalau alasan ini, alasan itu, berarti kamu merasa bahwa oke, orang ini tidak baik. Dia hanya menutupi kesalahan dan ketidakmampuannya untuk bisa diterima di masyarakat, atau ya memperbaiki image dia di mata kamu. Kamu oh ini orang nggak baik. Besok-besok ujungnya saya jadi korban lagi. Ya, kamu memanfaatkan saya dan meninggalkan saya dan tidak bertanggung jawab pada saya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana melihat dari sisi latar belakang dulu. Ya, dimana kondisinya dapat
pasangan yang harus bertanggung jawab, pasangan yang setia, pasangan yang tidak pelit ya. Nanti dapat yang pelit lagi ya, ujung-ujungnya saya yang jadi korban ya, dia yang merampok harta saya. Ujung-ujungnya saya kiri, dia pergi membawa hartaku yang dia simpan ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana kalau nggak ada duit dimarah, kalau apa yang dia inginkan tidak dipenuhi dia marah. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya ya lebih ingin sendiri ya, masih ingin sendiri ketimbang bersama. Dan ada yang menjaga jarak ya, saya lihatnya di sini ada Ten of Cups. Kalau kamu sudah punya anak ya, kamu merasa bahwa nggak usah dengan cinta-cintaan lah, saya cinta pada anakku aja ya, fokus pada anakku, ketimbang cinta pada orang, akhirnya ujung-ujungnya merawat anak kayak seperti anak kecil ya, padahal dia yang harus merawat kami gitu ya, tapi malah dia yang datang menjadi menambah bebanku. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana tidak mau terkoneksi dengan orang-orang yang childish ya, yang kekanak-kanakan, ataupun juga ya pergi walau tanpa drama, tanpa suara, tanpa kata, takut dia tersinggung ya, ataupun mungkin ya kamu sudah tahu bahwa oh nih orangnya nih agak-agak sedikit narsistik, ada gejala-gejala narsistik personality disorder, yang mana gangguan mental, merasa paling benar, tidak mau introspeksi diri, merasa tersakiti dan lain-lain ya. Jadi kamu yang menjaga jarak, ketimbang suruh dia berubah, ketimbang kamu menghabiskan energi untuk menasehati, ketimbang kamu ada di situ untuk menjadi hero buat dia. No. Jadi kamu lebih fokus kepada dirimu dan keluargamu, dan terutama dari sisi mentalmu. Jadi ya itu, kamu yang saya lihat ke depan untuk cinta, dia datang kepadamu tapi kamu menolak dulu ya, melihat dulu kondisinya. Tapi untuk saat ini lebih ke ingin sendiri dan menolak, tidak mengizinkan siapapun yang masuk dalam hidupmu. Kamu untuk berteman oke lah, tetapi kalau untuk yang lebih spesial kayaknya kamu membatasi diri. Apalagi bicara mantan tadi, itu di-cut sama sekali. Wow. Jadi itu ya yang saya lihat ya untuk kondisi kamu dalam percintaan, di mana tidak ada kesempatan untuk dirinya yang pengkhianat datang kepadamu. Entah orang baru, dia tidak berkhianat tetapi ciri-cirinya sama seperti pengkhianat, kamu juga nggak izinkan ya. Jadi anggap aja pengkhianat walaupun mungkin dia masih orang baru. Kenapa? Karena ya tingkah lakunya mirip-mirip dengan orang-orang di masa lalu yang membuatmu trauma. Oke, semoga resonate. Dan untuk lebih jelasnya dari inisial dan zodiaknya, dirinya yang pengkhianat ingin datang kembali kepadamu, kita lihat dari inisial dan zodiak. Saya sudah menarik energinya dari inisial dulu. Kita lihat ya untuk inisial di sini saya, oh ya inisial dan zodiak. Inisial di sini kita lihat, maaf agak berisik ya. Oke, untuk inisial ada Y, ada huruf E, ada huruf I, M, P, F, O, V, X, U, S, H, R, D, B, A, G, dan P. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya juga. Kita lihat untuk zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada bintang Scorpio, ada Sagittarius, Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius, ada juga Taurus dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate untukmu. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, bahagia, penuh dengan sukacita, dan dikelilingi orang-orang tulus untukmu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya readingkan. Dan ya, saya doakan ke depan kamu lebih bahagia. Oke, ya itu aja. Terima kasih. See you, goodbye. Dadah.